Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illa wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, selalu khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga jemaah sekalian untuk selalu meningkatkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takut tak kalah sendiri, takut tak kalah ramai, tidak ada bandingannya. Selalu takut meningkatkan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah esensi dari ketakwaan. Dan juga selawat berserta dengan salam tak lupa kita hadiahkan buat junjungan kita, kekasih kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal ketika kita mendengarkan nama beliau disebutkan, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan syafaat di akhirat nanti. Amin amin ya arhamur rahimin. Jamaah Jumat rahimakumullah, khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah hati-hati dengan istidraj. Jamaah Jumat rahimakumullah, istidraj ini adalah menurut para ulama ialah kesenangan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba dikarenakan kemaksiatan yang dilakukannya. Istidraj diberikan kepada seorang hamba yang dimana melakukan dosa terus menerus, tidak mau berhenti, sudah diperingatkan, diabaikan, lalu dilakukan secara terus menerus, maka Allah datangkan istidraj kepadanya. Mungkin dia jarang ibadah, dia tidak takut kepada Allah, dia sangat jauh daripada takut daripada Allah, melakukan kemaksiatan, tetapi dia selalu merasa nikmat dalam kehidupannya. Mungkin dia selalu sehat, selalu mendapatkan kesejahteraan, selalu mendapatkan kekayaan, tetapi dia jarang ibadah. Itulah istidraj. Itulah istidraj. Kenikmatan yang ditunda, kenikmatan yang dipercepat, sehingga sempurnalah azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi perbedaannya, kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang beriman, dengan kenikmatan itulah dia bisa mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur, memperbanyak amal ibadah. Tetapi orang yang jarang salat, tidak melakukan amal ibadah, tetapi hidupnya selalu nikmat, maka hati-hati, ini adalah istidraj, azab yang tertunda, yang sangat mengerikan bagi seorang pendosa. Oleh sebab itu, istidraj ini diawali oleh peringatan. Ketika seseorang itu diberikan peringatan, maka dia mengabaikannya, maka akan Allah titikkan noda hitam di dalam hatinya. Maka dalam surah Al-Kahfi Allah sebutkan, "Wa man azlamu mimman dzukkira." Siapa yang lebih zalim, yang dimana telah diperingatkan
dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha, tetapi dia berpaling dari peringatan itu. Sesungguhnya inna ja'alna ala qulubihim, sesungguhnya kami letakkan penutup di hati-hati mereka sehingga mereka sulit ayyaqahu huwa fi adhanihim waqara, sulit untuk memahami, sulit untuk menerima kebenaran. Maka dari itu, itulah istidraj, yang dimana telah datang kepadanya hukum-hukum Allah, tetapi dia lalaikan semasa di dunia. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana kita lihat Qarun dan juga Fir'aun diberikan kenikmatan harta yang melimpah, bukan berarti Allah sayang kepadanya, tapi Allah murka terhadapnya. Makanya Allah berikan kenikmatan dengan cepat untuk menunda azab yang sempurna. Maka dari itu kita perhatikan, apakah kita jarang sholat tetapi diberikan nikmat, itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah itu pemurah kepada seluruh makhluknya, mau kafir, mau beriman, mau soleh ataupun tidak, Allah Maha Pemurah. Allah berikan rezeki kepada seluruhnya. Tetapi juga Ar-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, tetapi Rahim tidak diberikan kepada seluruh makhluknya, hanya kepada orang-orang yang soleh saja, kepada orang yang takut saja. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi orang yang mulia bukan berarti orang yang kaya, orang yang mulia bukan berarti orang yang tinggi jabatannya, tetapi orang yang mulia adalah orang yang takut kepada Allah, takut memakan harta yang haram, takut meninggalkan kewajiban, takut zalim terhadap orang. Maka itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaklah kita perhatikan apakah kita disayangi oleh Allah dengan melihat amal ibadah yang kita lakukan. Pernah seorang tabi'in, Imam Hasan Al-Basri, ditanya oleh seseorang, "Ya Imam, engkau mengatakan jikalau kita berbuat dosa Allah balas, tetapi kenapa saya berbuat dosa, berbuat maksiat, tidak ada balasan dari Allah, tidak ada masalah dalam hidup saya?" Lalu Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Apakah engkau sholat?" "Ya, jarang-jarang." "Apakah engkau puasa?" "Tidak." "Apakah engkau baca Quran?" "Tidak." Itu adalah hukuman terberat yang ada pada dirimu, yang dimana engkau tidak takut lagi kepada Allah. Itu adalah hukuman terberat. Hukuman terberat bukan harus miskin, hukuman terberat bukan melarat, tetapi hukuman terberat yang Allah timpakan kepada manusia adalah tidak ada rasa takut di dalam dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka orang mengatakan dia tidak sholat tetapi rezekinya lancar. Bisa jadi itu istidraj, melalaikan diri dia dari mengingat Allah, dan Allah menginginkan dia kesempurnaan dalam azab. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Allah tidak mengartikan dunia ini sesuatu yang berharga. Allah mengatakan sijnul mu'min wa jannatul kafir, penjara bagi orang beriman dan juga surga bagi orang-orang kafir. Maksudnya surga adalah dibandingkan nerakanya nanti lebih enak hidup di dunia, maka surga bagi orang-orang kafir, dan juga penjara bagi orang-orang mukmin. Orang mukmin pagi hari bangun, dingin-dingin bangun untuk salat subuh. Orang mukmin sebentar-sebentar salat, sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit tidak boleh. Itu artinya penjara bagi kita. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Kita saja mencari rezeki
luar biasa lelahnya, banting tulang peras keringat untuk mencari dunia. Tetapi di sini Allah bikin penjara bagi kita. Allah uji kita untuk siapa yang layak memasuki surganya. Maka dari itu dunia ini tidak ada harganya di hadapan Allah. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, jikalau dunia ini sebanding dengan sayap nyamuk, jikalau sebanding, tetapi tidak sebanding. Jikalau sebanding dengan sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan air kepada orang-orang kafir walaupun seteguk air. Itu menandakan sesungguhnya dunia ini tidak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ini sebagai bahan takwa kita di Jumat ke Jumat yang lain, dari minggu ke minggu yang lain, untuk menuju kepada Allah. Perlu kita ingatkan 100 tahun yang akan datang, kita sudah lelap di alam kubur kita. 100 tahun yang akan datang, kita yang di masjid sudah lelap di kubur kita. 100 tahun yang akan datang, orang tidak akan mengenali kita lagi. 100 tahun yang akan datang, kita sudah enak kelihatannya, tapi tidak tahu tergantung amal dan ibadahnya. Kita sudah berbujur kaku di alam kubur bersama teman-teman kita. Rumah yang begitu sulit kita cari, begitu sulit kita mencari harta untuk membeli rumah, membeli mobil, ternyata hanya untuk ahli waris, dan mereka tidak ingat lagi terhadap kita. Begitulah dunia, hidup hanya sebentar. Maka itu kita persiapkan amal untuk menuju kepada Allah. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita takut kepada Allah sebelum kita dijemput oleh malakul maut, yang dimana jikalau kita mati dalam kebaikan, kita akan mudah. Jikalau kita mati dalam keburukan, setelahnya akan sulit. Na'udzubillah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwil 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal 'afwa inda al hisab. Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi wa yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.